Watak Juan Ander terkenal keras dan bisa mencapai posisi ini dalam waktu 5 tahun tentu tidak bergantung pada hati yang lembut. Dia mendengus, lalu berhenti bicara, berbalik dan pergi. Eksekutif itu tiba-tiba berdiri menegang, wajahnya memerah bingung. Dia baru saja mengejek Dara. Dan Juan begitu marah. Tuan Syam. Dia memandang Rudy Syam dengan keluhan di matanya. Besok letakkan laporan pengunduran diri di mejaku. Rudy Syam merasa tidak berdaya. Ini adalah orangnya. Mengapa Juan Ander menyuruh memecatnya? Tapi sekarang setelah proyek baru saja didapat, ada begitu banyak faktor yang bisa menggagalkannya sehingga dia tidak berani membuat marah Juan Ander. Mendengar ini, eksekutif tiba-tiba merasa malu dan tegang. Orang-orang di sekitar bahkan lebih diam. Hanya karena dia mengejek Dara, dia dipecat. Ini adalah staf eksekutif dari grup Syam. Tampaknya Juan Ander benar-benar melampiaskannya untuk Dara, tetapi pertanyaannya adalah apa hubungan mereka? Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah tidak ingin bekerja lagi? Bobby berteriak, dan karyawan segera bubar. Dia berjalan ke Rudy Syam dan mengerutkan kening. Ayah, apa Dara benar-benar terkait dengan Juan Ander? Itu pasti bukan hubungan kekasih seperti yang mereka duga. Menilai dari sikap Juan Ander, dia benar-benar menghormati Dara, bahkan sedikit takut. Bagaimana ini mungkin? Siapa Juan Ander? Di lingkaran atas dan bawah tanah kota Rose City, orang seperti Juan adalah orang yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Bahkan keluarga Syam harus hormat di depannya. Dara, dari mana dia dapat kekuatan untuk membuat Juan Ander begitu hormat? Periksa, kata Rudy Syam dengan wajah dingin. Kemunculan tiba-tiba hal semacam itu benar-benar mengganggu rencananya. Jika Dara benar-benar memiliki hubungan Juan Ander, maka dia benar-benar tidak akan bisa mengeluarkan Dara dengan mudah. Ya, Bobby segera pergi. Di kantor, Dara benar-benar bereaksi. Dia berjalan ke Gray dengan tangan di belakang, menatap Gray seolah-olah sedang melihat tikus. Ini bagaimana bisa terjadi? Dara benar-benar mengerutkan hidungnya. Kamu bilang tidak ada apa-apa denganmu, aku tidak percaya. Gray Z membuka matanya yang setengah tertutup dengan ringan. Aku akui itu, memang aku. Benar-benar terjadi. Dara mengingat Gray Z berulang kali menegaskan bahwa proyek ini hanya dapat ditandatangani olehnya sendiri, dan tidak ada keluarga Syam lain yang bisa. Dia bahkan bersumpah bahwa Rudy Syam dan putranya akan menundukkan kepala mereka, memohon dirinya untuk kembali bekerja. Ini jelas diatur olehnya. Tapi dia hanya gelandangan. Bagaimana dia bisa tahu Juan Ander? Saat memasuki pintu, dia jelas melihat Juan Ander berdiri di depan Gray dengan penuh hormat. Saya kenal si kecil Juan. Melihat Dara benar-benar menatapnya, Gray tersenyum. Sebelum dia kaya, dia juga gelandangan. Dia hampir mati kelaparan pada suatu hari. Dan aku memberinya setengah roti, jadi dia berutang budi padaku. Hari ini, dia datang untuk membayarnya kembali. Dara benar-benar mendengus. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Dia menggigit bibirnya. Semua ini luar dugaan. Penjelasan Gray pun seolah menganggap dirinya seorang anak kecil. Apakah Anda percaya orang baik akan mendapat balasan yang baik? Gray berkata dengan serius. Dara berpikir sejenak dan berkata, maksudmu kamu adalah orang yang baik? Tidak, kamulah orang yang baik. Gray bangkit,
jadi akan ada balasan yang baik untukmu. Gray tidak akan pernah melupakan permen kala itu. Dia dalam bahaya dan menghadapi kematian berkali-kali kelaparan. Sebuah permen yang gadis kecil berikan itu, memberinya harapan dan kekuatan. Oke, jangan terlalu memikirkannya, selesaikan saja masalah ini. Gray berkata, ayo pergi, waktunya pulang. Ah, kita bekerja baru sebentar. Gray mengabaikannya, menariknya keluar dari kantor. Meninggalkan gedung kantor Sham Group. Sepanjang jalan, semua orang yang mereka temui di jalan menjauh, takut untuk mendekat. Dara benar-benar bisa merasakan bahwa mereka tampak sedikit takut pada mereka. Gray tidak peduli. Mengendarai sepeda motor, langsung mengarahkan Dara menuju toko BMW 4 Series. Jalan pulang bukan yang ini, apakah kamu ingin menjualku? Suara Dara samar tertiup angin. Dengan penampilannya yang cantik, ia pasti bisa mendapat banyak uang jika dijual. Gray mengabaikannya dan memarkir motor tepat di depan toko BMW 4S. Apa yang kamu lakukan di sini? Dara melihat plakat langit biru dan awan putih, dan terkejut. Kita tidak membeli mobil. Di mana dia punya uang untuk membeli mobil? Siapa bilang kita tidak beli? Gray langsung menariknya ke toko. Begitu memasuki toko, Dara melihat beberapa mobil baru di showroom dan langsung tertarik. Sangat bagus. Bukannya dia tidak berharap untuk membeli mobil sehingga bisa merasa nyaman untuk pergi bekerja di cuaca dingin, tetapi dia tidak pernah ingin melihat Cherokee atau Jetta. Dia tahu dia tidak mampu membeli kedua mobil jenis ini. Sekarang Gray membawanya ke toko BMW secara langsung, dia tidak berani menyentuhnya. Beberapa sales di meja layanan melihat Gray datang dari kejauhan dan memandangi penampilannya dari kepala sampai kaki, tetapi mereka tidak bergerak. Nona, apakah Anda ingin membeli mobil? Seorang sales baru melihat ada pelanggan yang datang dan tidak ada yang mau menerimanya. Ia bangkit dan bertanya. Beberapa sales lainnya diam-diam menertawakan kurangnya pengalaman sales baru ini, dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, meninggalkan sedikit kesan penghinaan di wajahnya. Mereka semua adalah manusia, dan Dara dapat melihat ekspresi mereka mengatakan bahwa mereka orang yang tak punya uang. Orang kaya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi mereka tidak repot-repot menghampiri dan bertanya, kecuali sales baru, yang memiliki antusiasme semacam ini. Bagi senior seperti mereka hanya membuang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak bisa membeli. Tentu saja kami mau beli. Dara memerah dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Gray langsung berkata, jika tidak untuk membeli mobil, lalu untuk apa yang kami datang di sini? Lalu, dia menatap Dara, yang mana yang kamu suka? Hah? Dara benar-benar menatap Gray dan berpikir bahwa orang ini penyakitnya kambuh. Kamu suka yang mana? Dia suka semuanya, tetapi dia tidak mampu membelinya. Gray Z, ayo pulang. Dara benar-benar tersipu, terutama tawa beberapa sales senior di kejauhan, yang membuatnya merasa malu. Tolong perkenalkan, yang mana yang cocok untuknya. Tak peduli pada Dara, Gray bertanya pada sales girl baru itu. Seri 5 ini adalah model terbaru tahun ini. Konfigurasi kekuatannya dapat memenuhi kebutuhan nona muda ini, dan saya merasa bahwa penampilan nona muda ini sangat cocok dengan mobil ini. Sales girl ini jelas merupakan karyawan baru dan belum menjual banyak mobil. Klise. Gray menoleh dan melirik Dara.
Melihat matanya, dia jatuh ke mobil dan mengangguk langsung. Baik lo begitu. Hah. Kali ini, Dara memandangi Salesgirl. Beberapa sales lain di kejauhan yang acuh tadi segera memalingkan muka. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan membelinya dalam waktu kurang dari 5 menit setelah memasuki toko? Itu pasti lelucon. Bisakah Anda menanyakan harganya? Ngomong-ngomong, katakan test drive kan? Anda pandai berpura-pura di depan seorang wanita, dan Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tuan, karena mobil ini adalah model baru, untuk saat ini tidak ada diskon di toko kami. Salesgirl itu mengingatkan dengan sopan. Tidak masalah. Gray mengeluarkan kartu bank dari sakunya, kata sandinya 6 kali angka 6. Anda bisa menggesek kartu ini dan lunasi sekaligus. Butuh waktu beberapa lama bagi Salesgirl baru itu untuk sadar dari kagetnya dan dengan cepat mengambil kartu bank dengan kedua tangan. Berlari menuju loket pembayaran dengan penuh semangat. Gray Z, jangan buat masalah, mobil ini sangat mahal. Apa kamu kaya? Dara benar-benar cemas. Dia adalah pria tunawisma, dan bisa hidup sampai hari ini sudah cukup bagus. Di mana dia bisa punya uang untuk membeli mobil yang begitu mahal? Mobil ini, harganya hampir 500.000, bukan? Orang ini pasti sakit lagi. Gila, dia berhalusinasi. Dara buru-buru mengejar Salesgirl itu, takut saldo kartu tidak mencukupi. Ketika ia menggesek kartu itu akan sangat memalukan. Dara Syam berlari ke kasir, dan sudah ada suara mesin pos mengeluarkan perintah. Nona, harga total 487.000. Saya akan membantu Anda mengajukan permohonan dan kartu garansi. Salesgirl itu sangat bersemangat, dia tidak menyangka bisa menjual mobil segera setelah dia baru mulai bekerja. Menjual mobil BMW bisa mendapatkan banyak komisi. Dia menyerahkan faktur dan kartu bank kepada Dara Syam dengan kedua tangan, suaranya bergetar. Ini kartu dan faktur Anda. Saya akan mengajukan permohonan plat nomor sementara untuk Anda bisa pulang terlebih dahulu. Saya akan mengurusnya untuk Anda. Saya akan mendapatkan plat nomor untuk Anda beberapa hari ini. Dara Syam tersipu. Dia tidak menyangka tindakan sales ini begitu cepat dan juga tak sangka Gray Z memiliki begitu banyak uang. Hampir 500 juta. Bayar lunas. Dia bekerja keras selama 2 tahun dan hanya memiliki kurang dari 50.000 deposito. Gray Z. Dia adalah pria tunawisma, di mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dara Syam berjalan ke Gray Z dan memandang Gray Z seperti monster. Dia masih tidak percaya bahwa mereka telah membeli mobil ini. Bukan hanya dia, tetapi beberapa sales di kejauhan, semua tampak menyesal. Mereka melihat Gray Z berjalan maduk terlebih dahulu, tetapi mereka tidak maju untuk menerimanya, jadi mereka memberi kesempatan Salesgirl baru. Dia benar-benar membelinya. Seorang sales tidak bisa menahan diri bertanya kepada sales baru. Iya, sangat hebat. Sales baru itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya telah melihat logo kartu itu di internet. Kartu khusus yang memiliki persyaratan penyimpanan minimum. Apakah 100 juta atau 1 miliar? Sales baru itu mengabaikan mereka. Komisi itu cukup baginya untuk bahagia selama setengah tahun. Dia segera pergi untuk mengajukan proposal pembelian kendaraan dan plat sementara. Di sana, Dara Syam benar-benar cemberut, dia makin tidak bisa mengerti Gray Z.
Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari saya? Tidak banyak, saya akan memberitahu nanti. Gray Z mengangkat bahu. Dia membeli sebuah mobil bernilai ratusan ribu. Dara Syam benar-benar tidak bisa mengungkapkan kebingungannya. Duduk dan cobalah. Dia menarik pintu mobil dan membiarkan Dara Syam benar-benar masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi empuk, Dara Syam masih merasa berada dalam mimpi, tapi mimpi ini terlalu nyata. Sir, lisensi sementara diproses. Saya akan membantu Anda mengajukan permohonan untuk lisensi resmi dalam 2 hari. Anda bisa datang ke toko ini pada waktu itu. Jika Anda membutuhkannya, silahkan hubungi saya kapan saja. Salesgirl baru itu membungkukkan pinggang dan menempatkan kartu namanya sopan. Kami sudah bisa membawanya pulang. Gray Z bertanya. Tentu. Bagaimana dengan sepeda motorku? Dara Syam tiba-tiba teringat akan motornya yang telah menemaninya selama 2 tahun. Tidak lagi. Gray Z terlalu malas untuk berbicara omong kosong, masuk ke posisi mengemudi dan tancap gas. Melihat Gray Z dan Dara pergi, wajah salesgirl itu masih sedikit memerah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu kaya. Membeli BMW sama seperti membeli makanan. Terlepas penampilannya tenang dan kasual, Gray Z ada semacam pesona magis yang sangat menarik. Sales lain kesal dan penuh penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya menyalahkan diri sendiri karena buta. Balasan yang pantas. Gray Z menyetir, dan Dara Syam sedang duduk di samping. Dia tidak bisa menahan diri menjangkau dan menyentuh interior kulit, melihat panel instrumen yang indah, sambil berpikir tentang bagaimana cara menjelaskan kepada orang tuanya kali ini. Mengapa tiba-tiba pulang dengan BMW padahal tadi pergi mengendarai sepeda motor? Gray Z, kamu bukan orang biasa kan? Dara Syam begitu polos dan tahu bagaimana mungkin orang biasa bisa menghabiskan 500 ribu untuk mobil. Bagaimana kamu bisa punya uang? Kamu sangat kaya, kenapa kamu masih ikut serta dalam pemilihan menantu Syam dan rela ditertawakan? Apakah Anda pernah mendengar tentang geng pengemis? Geng pengemis kami masih cukup kaya, kata Gray Z santai. Ekspresi Dara Syam terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa Gray Z menggodanya. Serius. Dokter berkata bahwa perut saya buruk dan hanya bisa makan nasi lunak, jadi saya mendatangi keluargamu. Gray Z tersenyum. Dara Syam benar-benar tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa orang ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya dalam 2 hari, Gray Z memberinya kejutan yang lebih besar. Dia tidak bisa percaya bahwa Gray Z adalah pria gelandangan. Dia menjadi suaminya karena hanya ingin makan makanan ringan. Tapi mengapa dia ingin merepotkan dirinya sendiri seperti ini? Green Country District. Keluarga Dara Syam tinggal di sini selama 10 tahun, dan mereka pindah ke sini setelah Harvey Syam dinonaktifkan karena kecelakaan mobil. Pada saat ini, Mei Irawan mendorong kursi roda untuk menemani Harvey Syam berjemur di bawah sinar matahari. Keduanya tampak khawatir dan tidak berbicara. Mei Irawan keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari lagi. Di kejauhan, bibi tetangga menyapa, "Ku dengar Dara sudah menikah dan menantu laki-laki tinggal di rumahmu." Nada suara ini membuat Mei merasa sedikit tidak nyaman. Mei Irawan memaksakan senyum, tidak ingin menjawab.
Bukan hal yang terhormat memiliki menantu yang numpang, tetapi hanya dalam 2 hari, semua orang di seluruh komunitas ini sudah tahu. Sayang sekali. Ayo pulang. Harvey Sham menghela nafas. Pulang. Ini bukan saatnya untuk memasak, jadi punya banyak waktu menikmati sinar matahari. Bibi tetangga memutar pinggangnya dan berjalan mendekat. Kamu bilang sangat bahagia, tapi tidak berbagi kepada tetangga. Rasakan itu. Seperti apa menantu itu? Apa kondisinya? Dia pasti kaya. Petik 2. Keluarga Harvey Sham ini, atau keluarga Sham, tidak sebagus kakak laki-lakinya, tetapi jauh lebih buruk. Wajah Mei Irawan menjadi semakin tidak enak. Apakah ada hubungannya denganmu? Bibi tetangga mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Kenapa kamu marah? Bukankah benar kamu menemukan menantu, dan aku tidak boleh bertanya? Tentu saja dia bertanya dengan sadar. Siapa di komunitas ini yang tidak tahu tentang sesuatu hal dari keluarga sebesar keluarga Sham? Darah Sham terlihat sangat baik bagi ukuran seorang gadis, tetapi dia menemukan menantu seorang gelandangan, 10 tahun lebih tua dari darah Sham. Perspektif seperti apa yang dipilih keluarga Sham untuk memilih menantu seperti itu? Kamu, Mei Irawan memerah karena marah. Hanya mau bilang, kalian sebagai orang tua, bukan wali yang baik. Pemuda yang kukenalkan ke Dara terakhir kali tidak lebih baik. Pemuda ini bekerja dengan penghasilan yang lumayan. Mereka bekerja dengan baik. Aku dengan baik hati memperkenalkan kamu. Tapi kamu menolak. Apakah kamu menyesal sekarang? Petik 2. Dia sengaja menyindir tentang masalah ini. Mei Irawan gemetar karena marah dan berbalik untuk pergi, tidak ingin repot dengan tetangga sial ini. Kalian, jika bisa menyingkirkan menantu numpang itu lebih awal, dan aku akan memperkenalkan satu pemuda lagi untukmu. Tetangga Bibi mengejarnya, dengan senyum puas di wajahnya. Dudu. Tiba-tiba, sebuah mobil BMW baru melaju ke gerbang komunitas dan berhenti di depan Bibi tetangga. Cat putih Peerless mengkilat diterpa sinar matahari, hampir membutakan matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, Dara Sham keluar dari mobil bersama Grey Z. Bu! Dara Sham berteriak. Bibi tetangga tertegun. Ini mobilmu. Dia tidak percaya. Dia melihat mobil ini sebelumnya, ketika kerabatnya menikah, dan ini adalah hadiah orang yang menikah itu. Dis mendengar bahwa itu adalah 500.000. Dia tidak melupakan tatapan sombong kerabatnya saat itu. Dara Sham melirik Grey Z dan tidak tahu harus menjawab apa. Grey Z membeli mobil ini, bukan miliknya. Aku membelinya untuknya, kata Grey Z langsung. Wajah Bibi tetangga berubah pucat. Grey Z membelinya. Bagaimana dia bisa menjadi menantu yang punya banyak uang? Itu dibeli oleh Grey Z. Dia mengatakan bahwa jika saya pergi bekerja di pagi hari dengan motor, aku bisa kedinginan karena angin bertiup kencang. Dara Sham benar-benar tersipu dan malu. Tiba-tiba, Bibi tetangga itu merasa cemburu. Hanya karena dingin di pagi hari. Maka tidak perlu membeli mobil mewah ratusan ribu. Bibi, apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Grey Z bertanya. Bibi tetangga itu memerah dan melambaikan tangannya berulang-ulang. Tidak ada. Setelah mengatakan itu, dia lari suram. Dia awalnya ingin mengejek keluarga Mei Irawan, karena menolak pemuda yang dia perkenalkan, menyebabkannya dikritik. Di mana saya bisa berani sekarang?
Pemuda yang bekerja sebagai pesuruh di kota Orchid City mendapat gaji 4 hingga 5.000 sebulan. Dia khawatir dia tidak akan bisa mengendarai mobil semahal itu dalam hidupnya. Mei Irawan berdiri di sana tertegun. Fei Xiang juga membuka mulutnya, namun tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar tidak percaya. Mobil ini. Mei Irawan menarik napas dalam-dalam. Dia pikir Dara benar-benar bercanda. Dia tidak berpikir Grey Z mampu membelinya, dan dia juga tahu bahwa Dara tidak mampu membelinya. Di mana sepeda motormu? Fei Xiang mengetahui bahwa skuter Dara hilang, dan bertanya dengan cepat, motor itu dibeli lebih dari 2.000 yuan. Toko 4S sedang melakukan event. Menukar yang lama dengan yang baru, jadi kami menukarnya. Dara benar-benar memerah, dia benar-benar tidak akan berbohong, tetapi Grey Z memiliki ekspresi alami dan menjawab langsung. Dia hampir jatuh. Toko siapa yang menukar barang lama dengan yang baru dan dapat menukar skuter dengan BMW? Fei Xiang tidak percaya, Mei Irawan tidak percaya, dan mereka bukanlah orang bodoh. Sebenarnya ada lotre. Dara berpikir dalam benaknya. Tapi dia benar-benar tidak bisa berbohong. Grey Z membelinya. Dia menghela nafas mengatakan yang sebenarnya dengan polos. Mei Irawan menatap Grey Z dengan curiga, dan ada sedikit keyakinan di wajahnya. Menantu yang cuma numpang ini, sejak hari pertama memasuki rumahnya, mengejutkannya. Dia maju melindungi dirinya, menamparkan Bobby, dan melindungi keluarga mereka dari awal hingga akhir. Meskipun dia tidak menerima Grey Z, hatinya selalu terkesan sedikit demi sedikit. Oke, kamu tidak perlu menjelaskan kepada kami. Ngomong-ngomong, Mei Irawan tidak peduli, melihat tetangga yang menjengkelkan itu diam, dia merasa lebih nyaman. Dia memperhatikan Grey Z, tidak berbicara, mendorong Fei Xiang, dan kembali ke rumah. Ibuku percaya. Dara bertanya dengan suara rendah. Itu penting. Dari kejauhan, dia melihat ekspresi agresif bibi tetangga itu, tentu saja tidak sopan, dan ingin membantu Mei Irawan memenangkan kembali martabatnya. Ibu mertuanya tidak boleh dibuli oleh siapapun juga. Grey Z berkata, ayo pulang untuk makan malam. Keahlian memasak Mei Irawan sangat bagus, setidaknya Grey Z tahu itu. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah makan semua jenis makanan lezat dari gunung dan laut. Dia telah makan seharga jutaan dalam satu kali makan, tetapi dia tidak pernah makan hidangan buatan rumah. Melihat Grey Z makan begitu lahap seperti kesurupan, alis Mei Irawan mengernyit, dan diam-diam berkata dalam hatinya apakah hidangan yang dimasaknya begitu lezat. Grey Z, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Untuk waktu yang lama, Fei Xiang masih tersendat dan berkata, mobil itu, benarkah kamu membelinya? Ia masih tidak percaya, hampir 1,5 juta. Yah, itu hanya mobil, jangan dipermasalahkan. Grey Z tidak mengangkat kepalanya. Aku akan membelikanmu juga satu saat kakimu sembuh, ayah. Kata-katanya membuat seluruh rumah hening. Grey Z mengangkat kepalanya dan melihat jejak ketidakberdayaan dan kesedihan melintas di wajah Fei Xiang, dan mata Mei Irawan merah, bahkan Dara benar-benar menghela nafas penuh kesedihan. Kakiku. Fei Xiang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mana ada kesempatan untuk pulih, ia sekarang adalah orang yang tidak berguna dan akan begitu selama sisa hidupnya.
Saya kenal seorang dokter yang ahli di bidang ini. Dia pasti punya cara menyembuhkannya. Gray Z berkata lagi, menyebabkan Fei Xiang mengangkat kepalanya tiba-tiba. Segera, dia bereaksi lagi, Gray Z gelandangan, siapa yang bisa dia kenal. Pria ini tampak cukup jujur, seperti menyombongkan diri. Benarkah? Dara tidak tahan untuk tidak bertanya. Dia tahu bahwa Gray Z bukan orang biasa, meskipun dia baru saling kenal selama 2 hari, Gray Z tidak menyembunyikan segalanya darinya, dan setidaknya menunjukkan kekuatan. Tentu saja, dia sibuk di luar negeri sekarang. Ketika dia selesai, aku akan mengirimnya ke kota Rose City, kata Gray Z santai. Benarkah, benarkah? Kata Fei Xiang bersemangat. Gray Z mengangguk, jangan khawatir. Fei Xiang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan Mei Irawan menepuk tangannya dengan ringan, dia tenang. Setelah makan malam, Fei Xiang kembali ke kamar. Dara pergi ke kamar untuk menyiapkan bahan untuk sore itu, sementara Gray Z duduk di sofa di ruang tamu dan menonton TV. Gray Z, kemari sebentar. Mei Irawan memanggilnya. Gray Z berjalan ke dapur dan melihat Mei Irawan memegang pisau di tangannya. Wajahnya tenang, dengan sedikit senyum. Bu, apakah kamu mencariku? Mei Irawan tidak peduli apa yang dikatakan Gray Z. Dia menatap Gray Z dan berkata dengan serius, siapa kamu? Apa tujuan mendekati Dara? Jika kamu ingin menyakitinya, aku rela mati dan aku akan berkelahi denganmu. Mei Irawan tidak bodoh, Gray Z menunjukkannya. Dia bukan gelandangan, dan itu tidak seperti menantu yang tak berguna. Sebaliknya, Gray Z sangat kuat bahkan mendominasi. Saat ini, dia baru saja membeli mobil seharga ratusan ribu sesuka hati. Mungkinkah ini gelandangan? Bu, saya dapat meyakinkanmu bahwa saya tidak memiliki kebencian terhadap Dara ataupun pada ibu dan ayah. Gray Z berkata dengan tenang, saya datang ke Dara untuk melindunginya dari ditindas oleh orang lain. Mei Irawan menatap Gray Z dan tidak berbicara lama. Kenapa? Dia bertanya untuk waktu yang lama. Dia menyelamatkan hidupku. Gray Z menarik napas dalam-dalam dan pikirannya melayang kembali 15 tahun yang lalu. Ada hal-hal yang tidak bisa kukatakan sekarang, tapi tolong percayalah padaku. Jika waktunya tepat, ibu akan tahu segalanya. Berderit, pintu kamar terbuka, Mei cepat-cepat meletakkan pisau, suaranya lembut. Aku akan mempercayaimu. Tetapi kamu tidak boleh menyentuh Dara, benar-benar tidak boleh merusaknya. Petik 2. Gray mengangguk. Petik 2. Apakah kamu mendapatkan informasinya? Gray Z berjalan keluar dari dapur, ayo pergi, saya akan membawa Anda ke perusahaan. Setelah mengatakan itu, ia menarik Dara dan mengantarnya ke grup Syam. Pada waktu itu, Syam Group kantor presiden. Apakah ini jelas? Rudy Syam bertanya dengan wajah dingin. Sudah jelas. Bobby mencibir, dan butuh 500 ribu untuk mendapatkan jawaban dari pengawal Juan Ander. Sebelum Juan Ander memulai karir NIS, dia juga seorang pria tunawisma. Dia hampir mati kelaparan. Gray Z yang berbagi setengah dari roti dan menyelamatkan hidupnya. Keduanya tinggal di bawah jembatan bersama-sama. Mereka semacam persahabatan. Juan Ander hanya membalasnya. Ini sulit untuk diterima, kebenarannya ternyata bukan karena Dara benar-benar mengkhianati tubuhnya, tetapi karena menantu yang tidak berguna itu.
Aku tidak menyangka dia yang kamu pilih. Rudy Syam memarahi. Calon Grey Z ini dipilih oleh Bobby. Dia sengaja memilih gelandangan yang sakit mental. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Grey Z memiliki hubungan seperti itu dengan Juan Ander? Ayah, jangan khawatir terhadap Juan Ander. Setelah menghasilkan banyak uang, kita akan mampu menghadapinya. Grey hanyalah gelandangan, dia akan pergi. Bobby berkata dengan kejam, Dara benar-benar selamat kali ini. Namun setelah bantuannya habis, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Mata Rudy Syam menyusut. Dia tahu orang-orang seperti Juan Ander, hatinya kejam, tapi dia harus melakukan pekerjaan yang baik di hadapannya, itu akan membuat reputasinya lebih baik. Tapi begitulah. Grey Z dan yang lainnya mempermalukan dia, sekarang mereka harus kembali bekerja. Apakah semuanya diatur di lokasi pabrik? Sudah diatur. Bobby mencibir, Dara, dia pasti akan menyesalinya, aku akan mengambil alih proyek. Gedung Juan Group, lantai paling atas. Juan Ander berdiri di depan jendela dan memanggil dan menelpon Brother Rian, tetapi dia tidak berani duduk. Brother Rian, masalahnya sudah selesai. Juan Ander dengan hormat berkata, apalagi yang harus aku lakukan? Selanjutnya, kamu hanya perlu mendengarkan perintah Big Brother saya. Setelah selesai, saya akan pergi ke negeri bagian selatan. Juan Ander terkejut, saudara Rian akan datang. Juan Ander, apa kamu tahu kena aku mendukungmu di negeri bagian selatan itu? Rian bertanya dengan ringan. Juan Ander tiba-tiba mengerti bahwa itu pasti karena Grey Z. Grey Z akan datang ke kota Rose City, jadi dia perlu mengatur segalanya di sini sebelumnya. Dan seseorang perlu melakukan hal ini untuknya. Apakah rencana Grey Z datang sudah sejak 5 tahun yang lalu? Kamu orang yang cerdas, kamu tidak perlu aku mengingatkanmu, kata Afei, berperilakulah yang baik, saudaraku itu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah berbicara, Rian menutup telepon. Juan Ander menarik napas dalam-dalam tetapi tidak bisa menenangkan diri. Dia tahu betapa menakutkannya Rian, tapi dia lebih mengagumi Grey Z. Karakter seperti apa itu? Setelah mendengar kata-kata Rian, Juan Ander menyadari bahwa kesempatannya sendiri telah datang, dan makna keberadaannya sebenarnya adalah bekerja untuk Grey Z, dan semua yang telah disiapkannya dalam beberapa tahun terakhir baru dimulai. Bum bum bum. Bel pintu kantor berdering, dan bawahan masuk dengan cepat. Big Brother, panggil aku Presiden Juan mulai sekarang. Juan Ander segera mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, hanya akan ada satu Big Brother di Rose City. Ya, Presiden Juan, aku telah merilis berita seperti yang kau pesan. Petik 2. Juan Ander menyipitkan matanya, apakah ayah dan anak keluarga Syam itu? Bobby Syam memberiku 500 juta. Dia ingin tahu hubungan antara Presiden Juan dan Nona Dara. Aku bilang itu karena kau dan Grey Z berteman saat gelandangan. Kali ini membalas bantuannya. Juan Ander mengangguk, aku tahu. Petik 2. Jika dia benar-benar harus berbagi kesedihan dengan Grey Z, itu jelas merupakan harta paling berharga dalam hidupnya. Sayangnya, dia tahu dia tidak memenuhi syarat. Ayah dan anak dari keluarga Syam, Big Brother tidak pantas untuk ikan kecil ini, tapi aku, Juan Ander, tidak bisa membiarkan mereka mengganggu suasana hati Big Brother. Juan Ander segera memesan, jika ada sesuatu, tolong katakan padaku kapan saja.
Petik 2. Ya, dia samar-samar merasakan bahwa kota Rose City ini, sang naga telah bangun, dan badai akan segera terjadi. Grey Z melaju, mengantar Dara Syam ke gedung pabrik proyek baru. Untuk proyek ini, keluarga Syam berinvestasi banyak dan menyewa sebidang tanah di pinggiran untuk membangun pabrik untuk proyek baru. Apa yang ibuku katakan padamu? Dara Syam bertanya. Dia terkejut ketika dia melihat Grey Z berbicara dengan Mei Irawan. Dia mengerti Mei Irawan dan ibunya itu sangat tabah, meskipun dia telah menderita selama bertahun-tahun, dia masih bisa menanggungnya. Tapi kali ini, Triwandi Syam memaksakan dirinya untuk menemukan seorang suami, dan Mei Irawan benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia bilang aku melakukannya dengan baik. Grey Z berkata, dia menyuruh aku untuk terus bekerja keras. Jika dia puas, dia akan benar-benar menikahkanku denganku. Jangan bicara omong kosong. Wajah Dara benar-benar memerah dan dia tidak percaya. Orang-orang yang hanya saling kenal selama beberapa hari apa yang dikatakan Mei Irawan. Oke, jangan bicara omong kosong. Grey Z menoleh dan menatap Dara Syam. Ibumu memperingatkanku bahwa jika aku menyakitimu, dia akan melawanku dengan sampai mati. Ini seperti yang dikatakan ibunya. Grey Z, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku, aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Dara menarik nafas panjang, terima kasih. Grey Z tidak berkata apa-apa. Sebenarnya dia yang ingin mengucapkan terima kasih. Dari kejauhan, sekelompok orang berkumpul di gerbang lokasi pembangunan pabrik dan mereka sangat ribut di pintu gerbang. Grey Z menghentikan mobil dan Dara Syam segera berlari. Apa yang kamu lakukan? Orang yang bertanggung jawab gelisah. Proyek ini baru saja ditandatangani dan akan segera diluncurkan. Pabrik harus dibangun dengan cepat. Mengapa orang-orang ini membuat masalah? Apa yang kamu lakukan? Seorang pria memegang tongkat kayu di tangannya. Tanah ini milik kami, mengapa kamu membangun pabrik di sini? Cepat dan keluar dari sini atau aku tidak akan mengampunimu. Petik 2. Kamu omong kosong, kami telah menyewa tanah ini, dan kontrak telah ditandatangani. Kapan tanah ini menjadi milikmu? Petik 2. Dara benar-benar marah. Dia menegosiasikan kontrak, dia tahu betul. Kontrakmu tidak valid. Pria itu menyeringai, ngomong-ngomong, kamu tidak diizinkan mulai bekerja, aku akan tetap di sini, pasir semen tidak boleh masuk. Kamu terlalu berlebihan. Pemimpin proyek berkata, panggil polisi. Panggil polisi. Ketika lelaki itu mendengar ini, wajahnya memerah. Persetan kau berani memanggil polisi. Saudara-saudaraku, hancurkan gedung pabrik mereka. Dia berkata, dia langsung menggerakkan tangannya, melambaikan tongkatnya, dan ingin memukul Dara kejam. Wajah Dara Syam tiba-tiba menjadi pucat dan dia lupa untuk bersembunyi. Bagaimana bisa dia tidak berpikir bahwa kelompok orang ini sangat gila jika mereka mengatakan mereka akan benar-benar melakukannya. Bang! Tiba-tiba ada suara benturan diikuti oleh teriakan. Dara Syam membuka matanya dan Grey Z sudah berdiri di depannya, menendang bajingan itu terbang dengan satu tendangan, berbaring di tanah tidak bisa bergerak. Siapa yang berani melukai istriku? Grey Z melirik, 10 detik waktumu untuk pergi dari sini. Ah! Bajingan itu merasa tulangnya patah setidaknya 5 atau 6, dan berteriak kesakitan, berani pukul aku. Bunuh dia. Petik 2.
Segera, selusin gangster bergegas ke Gray pada saat yang sama. Gray, hati-hati. Dara benar-benar terkejut, tetapi dia tidak berharap situasi berubah menjadi seperti ini. Tapi kemudian, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, dia tertegun. Bang, bang, bang. Gerakan Gray Z sangat cepat. Dalam 10 detik, selusin gangster terbaring di tanah, baik tangan atau kaki mereka patah. Jeritan, rintihan membahana. Beberapa pemimpin proyek menjadi pucat karena ketakutan. Mengerikan. Gray Z berjalan ke kepala gangster, menginjak dadanya, melihat ke bawah dari posisi tinggi dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu? Kamu berani." Pemimpin gangster itu berkata dengan kesakitan, menggertakkan giginya, "Big Brotherku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu tidak punya kesempatan." Gray Z tidak pernah bertanya lagi. Dengan kekuatan tiba-tiba di bawah kakinya, lelaki itu segera berteriak dan pingsan. Para gangster di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka lari berhamburan. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan ada beberapa orang yang selangkangannya basah dan menggigil ketakutan. Gray Z bahkan tidak melihat mereka lagi. Dia langsung menuntun Dara Syam yang juga tertegun ke lokasi pabrik. "Syam, Nona Syam, apakah Anda masih ingin memanggil polisi?" Pemimpin proyek berlari menghampiri. "Tidak, sampah ini, jangan ganggu kawan-kawan polisi." Gray Z selesai berbicara, menoleh, dan memulai hitungan mundur, 10, 9, 8. Dia hanya menghitung sampai 7, satu persatu gangster dengan tangan dan kaki yang patah ketakutan. Nyawa tidak bisa ditawar, dan jika harus berjuang untuk merangkak, maka mau tak mau harus merangkak pergi. Lari, lari, setan. Dia iblis. Bawa aku dan bawa aku pergi. Jika mereka tidak pergi dalam 10 detik, mereka yakin bahwa pria ini akan benar-benar membuat mereka sepenuhnya menghilang. Wajah Dara Syam masih pucat. Dia belum pernah melihat adegan seperti itu. Kenapa kamu berkelahi begitu hebat? Apakah itu Gray barusan? Suami yang menumpang di rumahmu? Dara benar-benar merasa seperti menonton film. Setelah memikirkannya, dia bahkan tahu film tidak sekuat itu. Gray, apakah dia benar-benar gelandangan? Gelandangan memperebutkan makanan untuk hidup. Jika dia tidak bisa bertarung, dia akan mati, kata Gray santai. Dara benar-benar terdiam. Dia tahu jika dia bertanya lagi, Gray akan mengatakan bahwa ini adalah geng pengemis mereka, keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Oke, mari kita bicara tentang pekerjaan. Dara menatap Gray tanpa daya, dan tidak punya pilihan selain berhenti bertanya, dan menemui beberapa orang yang bertanggung jawab untuk segera mengatur pekerjaan berikutnya. Gray berdiri di pintu, sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya selalu ada orang yang tidak tahu akan hidup atau mati. Sekelompok ikan kecil dan udang, dia tidak menggubris mereka sama sekali, tetapi jika mencari cara dan berani mengganggu Dara Syam, maka dia akan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Pertemuan Dara Syam berjalan lancar. Beberapa orang yang bertanggung jawab pada awalnya ingin mempersulit Dara Syam.
Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia memiliki status yang sangat rendah dalam keluarga Syam. Dan karena masih sangat muda, dia bertanggung jawab untuk proyek sebesar itu, membuat orang lain tidak puas. Tapi di pintu, ada seorang pembunuh berdiri, siapa yang berani? Kita punya 3 bulan untuk menyelesaikannya. Dan pabrik itu harus sudah dapat digunakan. Dara benar-benar dengan sungguh-sungguh berkata, begitu proyek dimulai, jalur perakitan akan segera didirikan. Pada saat itu, kalian harus bekerja sama untuk merevitalisasi proyek secara menyeluruh. Begitu memasuki kondisi kerja, Dara benar-benar merasa seperti orang yang berbeda. Serius, sangat serius, teliti, dan profesional. Gray sedang bersandar di pintu, menatap Dara Syam yang sedang duduk di sana, dengan mata lembut. Wanita ini terlihat serius, sangat menawan. Pada waktu bersamaan, Green Country, di rumah, Mei membantu Harvey Syam memijat kakinya. Istriku, kamu telah bekerja keras. Wajah Harvey Syam penuh rasa bersalah. Harvey telah lumpuh selama bertahun-tahun, dia tahu betapa banyak masalah yang diderita istrinya, tetapi dia masih tabah menanggungnya. Apa yang sulit, kita menikah, jadi harus menjagamu. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, kamu di rumah menonton TV sebentar, aku pergi ke rumah sakit untuk membeli obat, kamu harus meminum pil-pil itu." Katanya kemudian, dia memasuki kamar dan mencari dompetnya, namun dia sudah tidak punya uang. Jadi, dia pergi ke kamar Dara Syam lagi, dan Dara menyimpan kartu banknya di laci. Ketika dibutuhkan, dia meminta Mei untuk mengambil kartu itu untuk menarik uang. Mei membuka laci dan melihat kartu hitam, yang tampaknya berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikan, dan pergi dengan kartu itu pertama ke bank untuk menarik uang. Setelah mengambil nomor dan mengantri sebentar, Mei mendengar panggilan dan segera berjalan ke konter dan duduk. "Halo," tarik semuanya. Mei ingat bahwa dalam kartu ini, hanya ada lebih dari 1.000 yang tersisa, dan hampir 1.000 untuk membeli obat. Lebihnya dia juga akan membeli sayuran nanti. Melihat bahwa itu adalah wanita tua, teller tidak memintanya untuk pergi ke ATM, dan siap beroperasi setelah menerima kartu. Tetapi begitu dia melihat kartu di tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. "Bibi, apakah kamu ingin menarik semuanya?" "Iya." Mei tersenyum, sedikit malu. Dengan hanya lebih dari 1.000, dia benar-benar takut ditertawakan. Tanpa diduga, kasir itu bahkan lebih gugup melihat logo khusus yang disesuaikan pada kartu bank. Tangannya bergetar, dan tenggorokannya langsung mengering. "Tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia dengan cepat bangkit dan berlari ke ruangan manajer umum dengan kartu itu. "Manajer, sesuatu telah terjadi." Sang kasir gugup, "Sesuatu terjadi?" Manajer umum yang membuat teh mengangkat kelopak matanya. "Kenapa panik? Apa yang terjadi?" "Lihat." Sang kasir segera menyodorkan kartu hitam itu. Seorang bibi memberi kartu ini untuk menarik uang dan berkata bahwa dia akan mengeluarkan semuanya. Manajer umum itu mengendurkan kelopak matanya untuk memeriksanya, dan tiba-tiba dia menjadi sadar. Cangkir teh itu terguling dan begitu panas. Dia melompat. "Ini kartu hitam khusus. Batas penyimpanan minimum adalah 1 miliar. Tarik semuanya." Uang sebanyak itu tidak cukup di brankas mereka sekarang. Bagaimana penampilan bibi itu? Tetapi dia segera tenang.
Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memiliki kartu seperti itu. Di kota Rose kecil ini, belum pernah mendengar siapapun memilikinya. Sangat biasa, pakaian sangat sederhana, tidak seperti orang kaya, kasir itu segera berkata. Dia merasa bahwa penilaiannya sangat akurat. Jaket pada Mei telah dipakai setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Tidak, dia pasti mengambilnya. Dia tidak berani mengatakan mencuri, tetapi ekspresi di wajahnya sudah dengan semacam penghinaan. Sangat berani mencuri kartu ini. Cari mati. Manajer umum segera berkata, suruh penjaga keamanan menahannya dan bersiap untuk memanggil polisi. Kartu yang begitu berharga tidak mungkin dimiliki orang biasa, apalagi seorang bibi setengah baya biasa. Mei menunggu di luar, bertanya-tanya mengapa kasir ini sudah ada di sana begitu lama dan belum kembali. Hanya menarik lebih dari 1000, Bang, bisa kan? Halo, tolong ikut dengan kami. Tiba-tiba, 2 penjaga keamanan kekar berjalan di belakangnya, terlihat buruk dan memegang Mei dari kiri ke kanan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mei terkejut. Apa yang dilakukan 2 penjaga keamanan? Instruksi atasan, tolong patuhi, jika tidak kami akan mengambil tindakan kursif. Kedua penjaga keamanan itu berteriak, dan langsung menarik Mei untuk membawanya ke kamar manajer umum dan menahannya. Lepaskan aku. Di siang hari bolong, apa yang kamu lakukan? Seru Mei, dan semua orang di sekitarnya menonton, membuatnya merasa malu setengah mati. Dia tidak melakukan hal buruk dalam hidupnya, jadi mengapa mereka harus menangkapnya? Jujurlah. Seorang penjaga keamanan mendorong Mei dengan keras dan mendorongnya ke kursi, berusaha menunjukkannya dengan baik di depan manajer umum. Manajer umum sudah di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Mei berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Manajer umum mencibir, bibi, kamu sangat berani. Mei tidak tahu mengapa. Jangan berpura-pura. Sang kasir menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Dia menatap Mei dari dekat, melihat pakaiannya yang lusuh, dan melihat wajahnya yang keriput, dan dia tahu dia adalah orang tanpa uang. Bagaimana mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu ini? Katakan, di mana kamu mencuri atau mengambil kartu bank ini? Mei langsung memerah ketika mendengar ini. Mencuri. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan terlibat dengan kata mencuri. Tidak peduli betapa sulitnya keluarganya, dia bahkan tidak akan menundukkan kepalanya, dan dia tidak ingin meminjam dari kerabat. Bagaimana dia bisa mencurinya? Kamu memfitnah orang. Mei memandang kartu bank. Ini kartu saya. Hehe, bibi, polisi akan segera datang, tidak peduli bagaimana kamu berdalih. Teller itu mendengus. Jika ada yang salah, penampilannya tahun ini akan hilang. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan hampir ditipu oleh wanita tua ini. Memalukan. Melakukan hal memalukan seperti itu ketika aku sudah tua. Sang kasir berkata. Mei tidak tahan lagi. Kau lepaskan aku, lepaskan aku. Mei berjuang, dan petugas keamanan menamparkan tangannya. Persetan, katakan dengan jujur. 5 sidik jari Mei tercetak di wajah Mei. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tamparan ini tidak hanya mengenai wajahnya, tetapi juga harga dirinya. Kamu berani memukulku. Aku berkelahi denganmu. Mata Mei memerah, seolah menjadi gila, dan berjuang, dia bergegas bangkit.
Tapi yang dia akan lawan adalah penjaga keamanan. Dia didorong ke lantai tiba-tiba, dan telapak tangannya segera dipakai menahan lantai. Berani membuat masalah. Manajer itu meraung, "Ikat dia." Kedua penjaga keamanan segera mendorong Mei ke kursi, menemukan tali, dan mengikat tangan dan kakinya secara langsung. Tapi untuk sesaat pergelangan tangan Mei tercekik dan berdarah. "Lepaskan aku, lepaskan aku." Mei tidak bisa lepas, air mata terus mengalir. "Mengapa kamu menghinaku seperti ini?" "Menghina kamu?" Sang kasir mencibir, "Aku hampir terbunuh oleh kamu. Kamu tidak tahu apa asal kartu ini. Jumlah penyimpanan minimal 1 miliar. Untuk wanita tua seperti Anda bisa mendapatkan 100.000 sudah baik, dan mana bisa memenuhi syarat untuk memiliki kartu ini." Wajah teller itu memerah, dia benar-benar ketakutan sekarang. Mei benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan semua uang di kartu. 1 miliar. Mendengar itu, Mei terkejut. Miliar. Dalam kartu ini ada 1 miliar. Dia menggerakkan bibirnya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Kamu menyesal sekarang. Sudah terlambat." Melihat ekspresi pucat Mei, manajer dapat yakin bahwa kartu ini bukan kartu Mei. Jika tidak, ia akan memiliki ekspresi yang luar biasa. Siapa yang dapat memiliki kartu jenis ini? Hanya orang dengan status tinggi. Jika seseorang mengetahui bahwa kartu mereka dicuri oleh seseorang, itu akan menjadi kehilangan reputasi yang fatal bagi bank mereka. Untungnya, mereka menemukan masalah tepat waktu dan mengatasinya dengan cepat. Manajer itu bangga, berpikir, menunggu Mei untuk mengaku dan ditangkap, dia akan dianggap berjasa. Jika dia menghubungi pemilik kartu ini, masa depannya akan lebih baik. Sekarang apalagi yang harus kamu katakan? Dia menarik rambut Mei dan menariknya kembali, menunjukkan sikap jijik dan jijik di wajahnya. Jika Mei tidak memiliki alasan untuk berdalih, ia akan memanggil polisi dan membawa Mei pergi untuk diselidiki. "Aku ingin menelpon putriku." Suara Mei bergetar, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Setelah Dara Syam menyelesaikan pertemuan, dia menghela nafas lega. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan berjalan begitu lancar. Dalam beberapa kunjungan sebelumnya, orang-orang yang bertanggung jawab ini semuanya acuh tak acuh. Dia melirik Grey Z yang berdiri di pintu. Grey Z pasti telah menakuti mereka sekarang. "Cukup sekian, dan beri aku umpan balik tepat waktu jika ada situasi mendesak." Dara Syam selesai menjelaskan dan berjalan keluar. Melihat Grey Z telah menatapnya, dia tidak bisa menahan wajahnya memerah dan kembali ke rasa malu seorang wanita kecil. "Kenapa kamu menatapku sepanjang waktu? Terlihat bagus," kata Grey Z. "Sungguh, apakah pria ini begitu mudah memuji orang? Apakah para tunawisma begitu fasih menggoda sehingga bisa mendapatkan makanan?" Ring ling ling. Telepon Dara Syam tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat Mei Irawan menelepon. "Bu, ada apa?" Begitu dia berbicara, dia mendengar tangisan dari sisi lain, dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Bu, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Aku akan segera ke sana." Mata Dara benar-benar merah. "Ibuku dipukuli." Grey tiba-tiba mengerutkan kening, masuk ke mobil. Rumble. BMW tampak marah, mesin menderu tiba-tiba berbalik, dan langsung menuju ke arah bank. Sepanjang jalan, Dara tidak bisa menahan tangis. "Ibuku tidak pernah dianiaya seperti ini.
Dia adalah orang yang kuat. Mei Irawan ditangkap oleh bank dan mengatakan dia mencuri barang-barang. Bagaimana mungkin? Bahkan jika keluarganya meninggal karena kemiskinan dan kelaparan, mereka tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Ayah saja tidak tega memarahinya, tapi orang lain malah berani memukulnya. Grey-Z tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menginjak pedal gas lebih dalam dan lebih dalam. Bank, kantor manajer umum. Rambut Mei Irawan agak berantakan, dan sidik jari 5 di wajahnya tidak hilang. Setelah dia selesai menelepon, dia tidak mengatakan apa-apa tetapi air mata nis terus mengalir ke bawah. Jika keluargamu tidak menjelaskan dengan jelas, maka kita hanya bisa memanggil polisi, kata manajer umum dengan dingin. Bang. Segera setelah dia selesai berbicara, pintu kantor ditendang, terbuka hampir ambruk. Siapa? Kedua penjaga keamanan melihat bahwa pengunjung itu sangat kejam dan segera mengeluarkan tongkat listrik. Lap, lap, Grey-Z sama sekali tidak diam, menamparnya 2 kali, dan langsung membuat 2 penjaga keamanan terlempar. General manajer dan teller menjadi pucat ketakutan. Keamanan. Bagaimana dengan keamanan? Panggil semua penjaga keamanan untuk masuk. Grey-Z sama sekali tidak bicara, melangkah maju dan mencengkram kerah manajer. Wajahnya seperti ditutupi dengan es. Ini ibuku. Kamu berani memukulnya? Manajer umum menggigil, bertanya-tanya bagaimana bisa putra bibi ini sangat mudah marah. Ibumu, dia mencuri barang-barang, dan kamu berani memukul seseorang. Cepat dan panggil polisi, cepatlah. Ah, sang kasir tidak menyelesaikan kata-katanya. Grey-Z menamparkan mulutnya lagi dan mengeluarkan darah. Penampilan garang Grey itu membuat manajer umum itu gemetar. Mencuri barang. Grey-Z melirik kartu di tangan manajer umum. Bukankah itu miliknya sendiri? Kau mengatakan kartu ini. Tenggorokan manajer umum bergerak menelan ludah dan mengangguk. Ini kartu yang saya beri untuk ibuku membeli sayuran. Apakah ada masalah denganmu? Grey-Z berkata, membuat manajer umum mencibir. Apakah Anda tahu kartu apa ini? Membeli sayuran. Omong kosong. Kartu jenis ini memiliki penyimpanan terendah 1 miliar, dan digunakan untuk membeli sayuran. Grey-Z melepaskan tangannya, mengeluarkan ponselnya, dengan cepat memutar nomor asing, dan segera ada jawaban suara. Suruh Presiden Union Bank menjawab telepon. Segera panggilan itu terhubung, dan Grey-Z mencibir. Arnold, kartu bank yang Anda kirim, tampaknya saya tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Seorang teller dan manajer bank berani mencurigai saya. Petik 2. Mendengar kata-kata Grey-Z, orang asing di sisi lain telepon tiba-tiba bergetar dan buru-buru membuat gerakan untuk menemukan sinyal ponsel Grey-Z. Tuan Z yang terhormat, maaf, aku akan segera membereskannya. Grey-Z menutup telepon dan berjalan ke sisi Mei Irawan. Bu, maafkan aku yang bersalah. Mei Irawan masih diam saja. Darah Syam berlari terengah-engah, dan melihat mata Mei Irawan memerah karena menangis, dia merasa tertekan dan buru-buru memeluknya. Bu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di luar puluhan penjaga keamanan telah mengepung kamar manajer. Manajer, panggil polisi. Panggil polisi untuk menangkap mereka. Sang kasir berteriak, menutupi wajahnya. Tetapi manajer umum itu diam. Dia hanya melihat nomor yang dipanggil Grey-Z dengan matanya sendiri.
Itu adalah nomor layanan pelanggan VIP dari Global Banking Union. Ring ling ling. Segera telepon kantor berdering, dan manajer umum bergetar. Dia melirik Grey Z, tapi Grey Z mengabaikannya. Halo. Manajer umum mengangkat telepon penuh kecemasan, wajahnya menjadi pucat untuk sesaat. Presiden. Apakah kamu benar-benar buta? Kamu berani mempertanyakan para VIP dari Serikat Bank Dunia. Kalau kamu ingin mati, mati sendiri dan jangan ikut membawaku mati. Aku akan segera pensiun, dan sekarang aku terancam dipecat. Dia berteriak dengan marah. Jika kamu tidak menangani masalah ini dengan benar, aku akan membunuhmu. Petik 2. Telepon segera tertutup, kepala cabang menelepon lagi, dan dia juga marah ingin keluar dari telepon dan membunuhnya langsung. Manajer umum tidak bisa lagi mendengarnya, seluruh kepalanya kosong, dan tinnitusnya keras. Klien VIP dari Serikat Bank Dunia. Grey Z jelas berkata, kartu itu diberikan kepadanya oleh Presiden Aliansi sendiri. Dia tidak bisa menahan menelan air liurnya dan batuk dengan tajam. Itu dia. Dia tahu karirnya sudah berakhir. Manajer, apakah Anda ingin memanggil polisi? Teller itu masih membesarkan hati. Melapor ke polisi. Manajer umum itu tiba-tiba menoleh, tiba-tiba menamparkan wajah kasir itu, melapor polisi ibumu. Apakah kamu memperlakukan tamu bank seperti ini? Sang kasir berteriak dan jatuh lagi. Di lantai, satu giging terbang keluar, tetapi dia tidak berani membuat suara lain. Celepuk. Manajer umum berlutut langsung, maaf. Maaf. Ini salah saya. Semuanya salah saya. Saya yang tidak mengenal Tuan, saya memandang rendah orang lain. Dia menamparkan wajahnya dengan tamparan, saya harap Anda memaafkan saya, maafkan saya. Grey Z masih mengabaikannya, embun beku di wajahnya membuat general manajer menjadi gemetar. Dia tahu bahwa jika bibi ini tidak memaafkan dirinya sendiri, dia mungkin mati di sini hari ini. Para VIP dari Aliansi Bank Dunia, bahkan kartu-kartu itu dibagikan oleh presiden sendiri. Orang seperti ini, seluruh dunia, tidak ada yang berani menyinggungnya. Bibi, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Kamu bisa memukul atau memarahimu. Tolong beri aku kesempatan, tolong. Manajer umum berjalan ke Mei Irawan dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Dahinya penuh darah. Bibi, tolong maafkan saya. Saya memiliki keluarga. Aku akan menanggung semua tanggung jawab ini. Maafkan aku. Mei Irawan melihat manajer umum itu dengan sangat menyedihkan. Dia tidak seperti ini. Dia lelah dan tidak nyaman, dan dia tidak pernah dipermalukan seperti sekarang ini. Dara, ibu ingin pulang. Bu, aku akan membawamu pulang. Dara Syam melirik Grey Z dan melihat bahwa dia mengangguk dan pergi bersama Mei Irawan. Petugas keamanan di pintu segera memberi jalan dan tidak berani menghentikan. Siapa yang berani menghentikan? Manajer umum mereka berlutut di lantai. Siapa yang menamparkan ibuku barusan? Setelah Dara Syam dan yang lainnya pergi, Grey Z berbicara. Petugas keamanan yang baru saja bangun tiba-tiba menjadi pucat dan merasa detak jantungnya akan berhenti. Tangan mana yang melakukannya? Patahkan sendiri, jangan sampai aku yang melakukannya. Grey Z meliriknya, mengabaikannya, berbalik dan pergi. Begitu dia berjalan keluar dari pintu kantor, ada suara klik dari dalam, diikuti teriakan yang menyayat hati.
Pulang ke rumah, Dara mengambil salep dan dengan hati-hati mengusapnya pada Mei, wajahnya penuh kesedihan. Tamparan ini pasti menyakitkan. Dara tak kuasa menahan air matanya. Bocah bodoh, aku baik-baik saja. Mei membantu Dara menyeka air mata. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, dia pasti ditangkap. Bahkan jika dia memiliki 10 mulut, dia tidak akan bisa membantah. Gray, masuklah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mei berjalan ke kamar, dan Gray segera mengikuti. Dengan pintu tertutup, hanya mereka berdua di kamar. Maaf, Bu, itu salahku. Gray berdiri di sana, meminta maaf dengan serius. Mei menatapnya. Jumlah minimum kartu itu adalah 1 miliar. Dia tahu Gray kaya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sebegitu kaya. Gray bukan orang biasa. Apa tujuan dia ketika dia datang ke rumahnya? Siapa kamu? Mei bertanya lagi. Ekspresinya sangat serius. Dia khawatir Dara akan dianiaya. Gray tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengeluarkan bungkus permen yang telah dia simpan selama bertahun-tahun langsung dari sakunya. Ini. Mei mengenali semuanya sekaligus. Keluarga Syam memulai bisnis kecil mereka dengan membuat permen. Dia juga ikut membungkus banyak permen ini saat itu. 15 tahun yang lalu aku hidup di jalanan dan ingin mengakhiri hidupku. Seorang gadis kecil memberiku permen ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku memakan permen ini, hidupku akan menjadi sangat manis. Gadis kecil itu dia sangat baik. Dia menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Gray menarik napas dalam-dalam. Gadis yang baik hati. Saya tidak ingin dia dianiaya. Saya hanya ingin melindunginya. Mei masih tidak mengerti bahwa gadis kecil yang baik hati itu adalah Dara. Gray datang ke rumahnya untuk membalas budi dan melindungi Dara. Dia juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Dara atau merusaknya. Dengan kekayaannya, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan? Bu, aku tahu bahwa kamu masih belum mengerti aku dan tidak cukup percaya padaku, tapi aku akan bekerja keras untuk membuat kamu menerimaku. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi menantumu, aku ingin menjadi putramu. Gray berkata dengan serius. Bu, aku serius dan yakin. Gray benar-benar marah dan melampiaskannya pada bank barusan, dan Mei melihat itu tidak berpura-pura sama sekali. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang ibu. Terutama kalimatnya, ini ibuku, kamu berani memukulnya. Mei masih merasa bergetar di dalam hatinya. Tidak ada yang pernah membelanya seperti ini, bahkan Harvey Syam belum. Memikirkan hal ini, Mei merasa sedikit tersentuh. Gray tidak punya niat jahat, kali ini memang kesalahpahaman. Bu, aku benar-benar minta maaf, kali ini aku telah membuatmu susah. Gray meminta maaf lagi. Kamu tidak salah. Aku sendiri yang mengambil kartunya. Mei menggelengkan kepalanya. Dia sadar dan tidak marah. Jika dia tidak mengambil kartu yang salah, tidak akan terjadi hal seperti itu. Ayo pergi. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Harvey Syam dan Dara masih di luar, dan dia tidak ingin mereka khawatir. Mereka berjalan keluar. Harvey Syam marah. Bukankah itu hanya kartu bank? Apakah mereka selalu curiga terhadap orang-orang? Harvey Syam marah melihat bahwa istrinya dianiaya. Matanya merah, marah, menyalahkan diri sendiri karena tidak dapat melindungi istrinya.
Bahkan Dara juga tidak mengerti kenapa kartu bank bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Dia tahu bahwa Gray Z kaya, tetapi itu bukan masalah. Gray tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kartu hitam Gray diberikan langsung oleh Presiden Global Bank, mungkin hanya ada sekitar 100-an, dan Gray diberi 10 buah. Ayah, Bu, aku tidak enak kali ini, aku minta maaf pada. Gray berkata, untuk menebus kesalahan ini, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan malam, apa ibu bersedia? Mei pasti sedang tidak mood memasak. Dan sudah waktunya makan, perut mereka sudah keroncongan. Terlalu mahal untuk makan di luar. Mei menggelengkan kepalanya. Dia sekarang tahu seberapa kaya Gray, tetapi dia tidak ingin menghabiskan uang Gray. Tidak ada yang mahal, selama ibu bahagia. Setelah itu, Gray berbalik dan menyalakan mobil. Dara, ibu akan mendorong ayah keluar. Segera, Mei dan Harvey Sham naik ke mobil. Dara duduk di co-driver, dan Gray menjalankan mobil segera. Pada saat yang sama, sebuah Porsche perlahan berhenti di gerbang distrik Green Country. Berhenti, parkir di sini. Seorang lelaki gendut yang duduk di mobil dengan wajah tembem tertawa, berhenti di sini. Ayah, ini jalan keluar, berhenti di sini akan memblokir jalan orang. Kamu bodoh. Acang Bowen mengutuk, apakah kamu tahu bahwa mobil mewah harus terkenal? Kamu berhenti di sini untuk memblokir mereka, meskipun mereka akan marah, tapi setelah melihat mobil mewah kita mereka akan cemburu, oke? Keduanya keluar dari mobil. Acang Bowen memegang tas kerja, dan melihat ke belakang untuk memastikan bahwa mobilnya menghalangi. Setelah itu, mereka memasuki perumahan. Ayo pergi, jemput bibimu. Gray melaju ke pintu keluar sesaat setelah kedua orang itu pergi. Melihat sebuah mobil di depannya, ia segera membunyikan klaksonnya. Petugas keamanan mendengar suara itu dan berjalan cepat dengan wajah tak berdaya. Pemilik mobil Porsche ini sudah masuk ke perumahan. Gray sedikit berkerut, panggil dia, dan suruh pindahkan mobilnya. Petugas keamanan segera menghubungi nomor telepon yang tertera di jendela Porsche. Tuan, mobilmu menghalangi mobil orang lain di pintu keluar, mohon datang dan pindahkan mobil Anda. Penjaga keamanan itu berkata dengan sopan, jelas mengetahui bahwa dia tidak mampu menyinggung seseorang yang punya mobil mewah seperti itu. Kenapa harus dipindahkan? Apa yang salah dengan parkir di situ sebentar, suruh dia menunggu. Setelah berbicara, Acang Bowen menutup telepon, merasa sedikit bangga. Siapa yang berani menyentuh Porsche-nya yang bernilai lebih dari 1 juta? Menunggu. Di pintu, penjaga keamanan itu tampak gugup dan tak berdaya. Mereka berkata, Anda harus menunggu. Wajah Gray menegang, dan dia harus membawa keluarga ibu mertuanya untuk makan malam. Kalau tidak bisa pergi dengan mobil kita bisa naik taksi. Kata Dara tak berdaya. Sungguh tak berdaya, bertemu orang sombong seperti itu. Kalau tidak, lupakan saja, aku akan kembali dan memasak. Mei juga berkata, tidak, saya sudah memesan hotel, dan hari ini ibu istirahat dan jangan memasak. Setelah itu, Gray mengencangkan sabuk pengaman dan mobil meraung lebih keras. Gray, apa yang kamu lakukan? Dara benar-benar gugup. Boom! Mobil BMW yang baru itu langsung menabrak bagian depan Porsche, menghancurkan bagian depan Porsche. Gray, kamu gila. Dara tidak bisa menahan teriakannya. Meski mobil ini milik Gray sendiri, tetapi ini mobil baru.
Apalagi, jika menabrak mobil mewah orang lain akan kehilangan uang akibat ganti rugi. Gray dengan tenang berkata, "Hari ini adalah pertama kalinya aku mengajak ibuku untuk makan malam dan tidak akan bisa mentolerir kesombongan orang lain." Dia membalikkan mobil dan terus menabrak Porsche 3 kali berturut-turut, menghancurkan Porsche, dan kemudian melaju pergi. Penjaga keamanan yang berdiri di pintu sudah terpana. Sebuah mobil BMW baru yang bahkan belum memiliki plat ditabrakkan seperti ini. Dan itu adalah Porsche. Dia menoleh dan melihat bagian depan Porsche yang hancur dan ada puing-puing di lantai. Banyak orang di sekitar terpana, semua orang terpana, dan beberapa orang antusias merekam video, dan segera video itu menyebar di internet. Sialan, mobil baru. Pemilik Porsche benar-benar angkuh parkir di jalan dan memblokir orang. Bagaimana kelanjutannya? Benar-benar menantikan seperti apa wajah pemilik Porsche ketika mereka melihatnya. Hahaha. Di internet ada yang marah, mengatakan pemilik Porsche tidak etis dan mendukung BMW untuk mengajarinya bagaimana bersikap. Tidak tahu berapa banyak netizen yang marah melihat video itu. Demikian pula keluarga Dara yang terdiri dari 3 orang yang duduk di mobil merasakan darah mereka mendidih. Gray, ini adalah mobil baru. Harvey Shum merasa tertekan. Mobil ini dibeli baru kurang dari sehari, dan bagian depan hancur karena bertabrakan. Meskipun bukan mobilnya, dia merasa tertekan. Perbaikannya akan menghabiskan banyak uang, bukan? May bertanya. Dara benar-benar tidak berbicara, dia tidak tahu, dia hanya bisa menoleh melihat Gray, dan dia tidak bisa bertanya apakah kamu sakit lagi. Tidak apa-apa, tidak perlu diperbaiki, beli saja lagi yang baru besok, kata Gray ringan. Keluarga Dara berhenti berbicara. Mereka merasa bahwa mereka dan Gray jelas orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. Bisakah seseorang yang tidak peduli menghabiskan uang ratusan ribu untuk hal sepele disebut gelandangan? Bagaimana bisa menjadi menantu yang cuma numpang di mertua? Pada waktu itu, di gerbang Green Country, beberapa orang berjalan menuju mobil Porsche. Achang Bowen, di sebelahnya adalah saudara perempuannya Lana Bowen, yang juga bibi tetangga yang mencemooh May. "Sister, aku baru mendapatkan promosi, dan aku telah mengajukan permohonan di Bank Rose City. Gaji tahunan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Aku baru saja membeli mobil mewah." "Mobil mewah," kata bibi tetangga. Lana Bowen, tetanggaku juga baru membeli satu. Sepertinya itu BMW. Saya dengar hampir setengah juta. Petik 2. BMW setengah juta. Petik 2. Achang Bowen mencibir, dengan jijik, mobil jenis itu masih di bawah dibanding Porsche saya. Petik 2. Sambil bicara, dia mengeluarkan kunci mobil dan hendak membukanya, tetapi tiba-tiba dia melihat mobilnya di pintu keluar. Mengapa berpindah dari tempat semula? Dia tanpa sadar menekan membuka kunci, dan lampu mobil menyala. Di sudut bagian depan mobil itu hancur, dan hanya satu lampu masih bisa menyala. "Ah, bagaimana bisa mobil saya menjadi seperti ini?" kata Achang Bowen. Itu panik dan pingsan secara langsung. Pualam restoran. Restoran ini sangat terkenal di kota Rose City. Dengan koki terbaik di kota Rose City. Makan di sini tidak hanya mahal tetapi juga harus melakukan pemesanan terlebih dahulu.
Sebelum meninggalkan rumah, Grey Z sudah meminta Dara Syam untuk melakukan reservasi. Grey Z mendorong Harvey Syam keluar dari lift. Dara Syam dan Mei Irawan mengikuti di belakang. Ini pertama kalinya di restoran kelas atas, jadi Mei Irawan sedikit gugup. "Dara, bukankah ini terlalu mahal?" Dia berbisik, "Kita tidak bisa menghabiskan uang Grey. Kebaikannya ini tidak akan baik jika kita tak bisa membalasnya." Dara benar-benar tahu bahwa makan di Pualam restoran akan menelan biaya beberapa ribu. Seorang temannya pernah datang ke sini untuk makan dan pamer selama lebih dari sebulan. Grey Z berkata dia akan mengajak ibu untuk makan malam. "Aku tidak bisa menghentikannya." Dia ragu-ragu sejenak. "Ibu bisa makan tanpa khawatir. Aku akan memberi Grey uang ganti jika sudah pulang nanti." Mei Irawan merasa lega ketika mendengar ini. Grey Z mendorong Harvey Syam dan seorang pelayan segera melangkah maju. "Maaf, Tuan, restoran kami sudah penuh. Jika Anda ingin makan, silakan menunggu." "Penuh?" Grey Z melirik dan menoleh ke Dara Syam. "Bukankah kamu sudah memesan tempat?" Dara Syam melangkah maju, mengeluarkan telepon, dan ada informasi reservasi di atasnya. "Ya, kami membuat reservasi. Anda dapat memeriksa catatan di meja resepsion. Kami order untuk jam 6, dan sekarang masih pukul 5.46. Maaf, sudah ada tamu di sini, jadi saya informasi reservasi Anda mungkin tidak diperbarui." Para pelayan mengatakan ringan, "Tunggu, atau Anda bisa kembali besok." "Kenapa?" "Kami telah membuat reservasi terlebih dahulu." Dara benar-benar tak berdaya, hanya makan, dan itu sangat merepotkan. Restoran ini tidak bisa menjaga bisnisnya dengan baik, seenaknya mempermainkan pelanggan. Mei Irawan memandang dan menarik Dara Syam untuk berkata, "Atau ayo makan di tempat lain. Terlalu mahal di sini." Dia tahu bahwa harga makanan pasti tinggi melihat pakaian orang-orang yang duduk dan makan di dalam. "Bu, hari ini adalah pertama kalinya aku mengajakmu makan malam. Kia tidak akan kemana-mana. Itu saja. Tidak ada yang boleh mengambil tempatnya." Kali ini Grey Z keluar makan malam. Restoran ini tidak sopan menyambutnya. Bagus, dia bahkan sudah membuat reservasi namun tidak ada kursi. "Siapa bosmu?" Ketika waiter mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Ingin mencari muka. Dia melihat banyak orang seperti itu. Dia tersenyum dingin. "Bos kami adalah Juan Ander. Apakah Anda pernah mendengarnya?" Kebanyakan orang ketika mendengar nama Juan Ander, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyinggung orang ini kalau tidak ingin pensiun dini. Grey Z tidak berbicara, dan mengeluarkan telepon untuk menghubungi Juan Ander. Pada saat itu, Juan Ander sedang berendam di air panas di lantai atas merangkul seorang model. Ponsel yang disisihkan berdering, itu nomor yang tidak dikenalnya. Dia melepas model muda itu dan menghubungkan telepon itu. "Halo, Little Juan, aku datang ke restoranmu untuk makan malam. Apakah ada tempat?" Juan Ander sangat bersemangat ketika mendengar suara itu. Dia berdiri langsung, air memercik kemana-mana, membuat wajah lembut di model pucat karena ketakutan. "Ya, apakah kamu di restoran Pualam? Aku akan segera tiba." Juan Ander dengan cepat mengeringkan tubuhnya, mengenakan pakaian, dan pergi dari lantai atas dengan lift eksklusif, walau rambutnya masih basah. Saat itu, loket layanan Pualam Restoran. Pelayan memandang Grey Z
seperti orang bodoh. Little Juan, kau juga berpura-pura kan? Di seluruh provinsi ini, tidak ada yang berani memanggil Juan Under dengan Little Juan. Dia tidak ingin hidup. Wajah pelayan itu geram. Aku memberimu 1 menit dan segera keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Grey Z mengabaikannya, dan dia tidak peduli dengan pelayan yang terlihat lebih rendah itu. Kamu tidak dengar apa yang saya katakan. Suara pelayan itu menjadi dingin, mengeluarkan walkie-talkie, dan mencibir. Brother Zen, seseorang membuat masalah di restoran Pualam. Cepat ke sini. Mendengar ini, Harvey Sham dan Mei Irawan menjadi cemas. Restoran ini sepertinya tidak simpel. Dara, ayo cepat, jangan bermasalah dengan mereka. Ya, ayo pulang untuk makan, aku akan memasak untukmu. Mereka telah sering dihina dan diintimidasi bertahun-tahun, dan sekarang mereka tidak berani dan takut menyinggung orang besar. Dara Sham tidak bergerak, karena dia tahu bahwa Grey Z benar-benar mengenal Juan Under dan memberinya roti. Keduanya tinggal bersama di bawah jembatan, keduanya bersaudara dari geng pengemis. Dadada, terdengar suara langkah kaki, lebih dari selusin pria kekar bergegas datang, dan pemimpinnya pastilah Brother Zen yang dipanggil pelayan ini. Siapa yang berani membuat masalah di sini tidak mau hidup lagi. Brother Zen mendengus dingin. Saudara Zen, itu mereka. Pelayan itu menunjuk ke arah Grey Z. Saya mengatakan bahwa tidak ada meja kosong di sini, dan mereka ingin menerobos dengan paksa. Bocah ini bahkan memanggil bos kita Little Juan. Wajah Zen stagnan ketika dia mendengar ini. Segera menjadi dingin. Little Juan, gangster julukan macan tutul atau singa pun tidak berani memanggil Juan Under dengan Little Juan. Anak ini sangat berani dan ceroboh. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan selusin orang segera mengepung Grey Z dan beberapa orang lainnya. Nak, apakah kamu mau berguling sendiri, atau kami melemparmu keluar dari tangga? Grey Z menoleh, menatap Brother Zen, dan matanya menyipit. Apakah kamu yakin, kamu tidak ingin menghormati saya? Brother Zen terkejut dan tertawa keras. Kamu pikir siapa kamu ini? Aku bisa membunuhmu, seperti membunuh seekor semut, dan tidak akan menghormatimu. Berhentilah bicara omong kosong, karena jika kamu tidak berguling, jangan salahkan kami karena kejam. Dia akan melakukannya. Pintu lift terbuka, Juan Under berlari terburu-buru, dengan tetesan air jatuh dari rambutnya. Berhenti. Dia berteriak keras dan Brother Zen tertegun. Pelayan juga tertegun. Bos ada di sini. Hentikan. Hentikan, hentikan. Kalian sialan. Juan Under melangkah maju dan menamparkan Brother Zen. Apakah kamu buta? Kami tidak tahu dia adalah Big Brother saya. Bahkan kalian berani berbuat kasar. Setelah selesai, Juan segera berjalan ke Grey Z dan menarik napas dalam-dalam. Brother, Little Juan terlambat dan tidak mampu mengajari anak buahku dengan baik. Aku benar-benar minta maaf. Brother Zen brengsek dan dia mempermalukan wajahnya. Pelayan itu terpana, kakinya gemetar, dan dia terduduk, hampir jatuh. Baru saja Juan Under memanggil Grey Big Brother, bahkan menyebut dirinya Little Juan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mei Irawan dan Harvey Sham sama-sama terpana, wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tak biasa. Saudara, kapan Grey Z menjadi Big Brother Juan Under? Bodoh,
Apa kalian tidak tahu yang harus dilakukan? Segera minta maaf kepada Big Brotherku, kata Juan marah. Maaf, maaf. Brother Zen dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk meminta maaf. Ya, maafkan aku. Suara pelayan itu bergetar. Little Juan, ketika melakukan bisnis, Anda harus terlihat seperti berbisnis. Jika Anda membuat aturan yang baik, orang-orang di bawah tidak akan mengubahnya semau mereka. Grey Z menatap Juan Under dengan nada tenang, tetapi masih membuat Juan Under gugup. Kamu tahu ini, atau apakah anak itu Sirian tidak mengajarkannya dengan baik? Hati Juan Under semakin berdetak setelah mendengar ini. Saya yang salah. Saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kakak mengkritik saya dengan benar. Saya akan segera mengubahnya. Juan Under berkata kepada pelayan dengan tergesa-gesa, kamu bisa keluar, Kaku telah melanggar sistem restoran. Dia memutar kepalanya lagi melihat Brother Zen. Brother Zen tiba-tiba terlihat gugup dan malu. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, jadi dia tidak perlu dihukum, kata Grey. Mendengar kata-kata Grey, Zen berulang kali melipat tangannya dan berkata, terima kasih, brother. Terima kasih untuk pengampunan ini. Aku akan bekerja keras di masa depan. Dia juga khawatir Grey marah dan dia akan dipecat dari restoran ini. Tampaknya Big Brother ini orang yang punya prinsip. Saudaraku, jika kamu ingin datang untuk makan malam, katakan saja padaku. Tidak perlu membuat janji. Juan Under melambaikan tangannya dan menyuruh Brother Zen dan yang lainnya untuk mundur dari meja resepsion, dan segera tersenyum. Suruh semua tamu pergi, konsumsi hari ini gratis. Jangan biarkan mereka mengganggu kakakku makan. Dia menoleh dan berkata kepada orang di konter layanan. Karyawan di depan meja layanan ketakutan dan melongo. Mereka belum pernah melihat Juan Under begitu baik dan hormat kepada seseorang. Grey, Mei berkata, jangan seperti ini, semua orang datang untuk makan, tidak baik mengusir orang. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan ibuku? Grey mengangguk. Ya, benar apa kata Bibi. Aku benar-benar salah. Aku harap Bibi memaafkanku. Juan Under segera berkata, kalau begitu kita makan di room eksklusifku. Melihat bahwa Grey tidak keberatan, dia secara pribadi mengantar Grey dan rombongannya memasuki room yang mewah. Ini room eksklusifnya dan tidak pernah digunakan oleh orang lain. Tetapi ketika Grey datang, dia ingin memberikan yang terbaik bagi Grey. Harvey, Sham dan Mei tidak bisa menahan napas saat mereka melihat room yang lebih besar dari rumah mereka sendiri. Hiasan di sini mahal dan khusus. Bagaimana bisa Grey bisa diperlakukan begini? Bawalah semua hidangan khas dari pualam restoran kita. Juan Under langsung memesan. Paman, apa yang ingin kamu minum? Harvey Sham kaget, tahu bahwa anggur di sini mahal, dan dia melambaikan tangannya, saya hanya minum air putih. Petik 2. Tak apa paman, aku yang traktir. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, aku bukanlah saudara yang baik. Dia segera memerintahkan pelayan untuk mendapatkan anggur terbaik. Melihat ekspresi terkejut Harvey, Sham dan Mei, Juan Under tahu bahwa mereka pasti ingin tahu tentang hubungan dirinya dengan Grey. Paman, Bibi, jangan khawatir, aku dan Brother Grey sudah mengenal satu sama lain sangat lama, dia menjelaskan. Dulu ketika kami sedang berkeliaran, saya hampir mati kelaparan di jalan.
Jika bukan karena setengah dari roti miliknya, tidak akan ada Juan Ander hari ini. Jadi, jangan segan padaku. Restoranku adalah restoran kakakku. Jika kalian ingin makan, datanglah kapan saja. Kamar eksklusifku ini hanya akan disediakan untukmu mulai sekarang, dan akan selalu gratis. Harvey, Sham dan May bahkan lebih terkejut. Ini gratis. Makanan ini dapat menelan biaya ribuan dolar. Anda mengatakan itu gratis. Harvey, Sham dapat mengenalinya segera ketika dia melihat ke arah anggur yang dikirim pelayan. Sebotol anggur ini sangat mahal. Ini. Pasangan itu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan tidak tahu bagaimana harus menolak. Ayah, Bu, jangan segan padanya, dia milikku, kakak beradik. Kata-kata Gray membuat Juan Ander hampir terbang. Mendengar apa yang dikatakan Big Brother, dia berkata bahwa dia adalah saudaranya. Ini adalah kehormatan tertinggi. Oke, jangan sungkan, kata Gray ringan. Oke, brother, saudara ipar, paman dan bibi, tolong anggap rumah sendiri, dan tolong berikan perintah jika butuh sesuatu. Juan Ander dengan hormat pamit dan menutup pintu. Di dalam room sangat sunyi. Harvey, Sham dan May sudah mati rasa oleh shock. Menantu ini menstimulasi hati mereka berulang kali. Gray, apakah persahabatan di antara para pengemis dalam Dara benar-benar cemberut? Dia bukan orang bodoh. Dapat dilihat bahwa hubungan Juan Ander dengan Gray bukan persaudaraan, tapi rasa hormat. Istriku benar-benar pintar. Gray tidak akan mengatakan bahwa semua yang dimiliki Juan Ander sekarang diberikan olehnya. Selama dia berperilaku baik, dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Dan dia bisa mempercayainya. Ayah, Bu, jangan diam, ayo makan, kata Gray sambil tersenyum. Tapi Harvey, Sham dan May tidak bergerak. Mereka duduk di sana, bahkan agak kaku. Semua ini seakan tidak nyata dan terlalu mengejutkan. Mereka bisa melihat bahwa Gray bukan orang biasa, tapi sungguh luar biasa dan jauh di luar imajinasi mereka. Setelah hening sejenak, May menatap Gray dan bertanya, "Apakah kamu kaya?" Gray mengangguk. Dibandingkan dengan bos Juan, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya. Gray tidak menyembunyikannya. May berhenti bicara. Apakah kamu pandai berkelahi? Dara benar-benar mulai berbicara. Dibandingkan dengan pemimpin Departemen Keamanan Sham Group, Dara benar-benar tahu bahwa pria itu adalah pensiunan master, dan tidak ada masalah untuk bertarung 1 lawan 5. Gray tidak menjawab kali ini, tetapi hanya tersenyum lembut mendengarkan dengan sedikit acuh. Dara benar-benar mengerti. Bisakah kakiku benar-benar disembuhkan? Akhirnya, itu adalah pertanyaan Harvey Sham. Dia paling khawatir tentang masalah ini. Ya, aku janji. Gray berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang mengenalnya akan tahu bahwa bobot ketiga kata ini sangat berharga. Mendengar ini, Harvey Sham mengambil napas dalam-dalam, matanya kemerahan, dan dia memandang serius Gray. Dia segera mengambil anggur di atas meja, menuangkannya ke gelasnya, dan menuangkannya ke Gray. Gray cepat mengambil alih. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya menghormatimu untuk gelas ini. Terlepas dari apakah bisa disembuhkan atau tidak, saya sangat berterima kasih kamu mengatakan ini. Harvey Sham, yang selalu jarang mabuk, mengangkat gelasnya dengan kedua tangan dan langsung menunduk. May tidak menghentikannya, dia tahu betapa suaminya ingin berdiri.
Gray minum seteguk dan menuangkan segelas lagi untuk Harvey, Sham, dan May. Maka gelas ini, aku harus menghormati ibu dan ayah. Gray berkata dengan serius, jika kalian melahirkan gadis yang begitu baik hati, maka aku tidak akan ada aku hari ini. Setelah dia selesai, dia meminumnya dalam satu tegukan. Harvey, Sham, dan May saling memandang tanpa mengatakan apa-apa, dan minum anggur. Setelah 2 gelas anggur, suasana berangsur-angsur rileks, dan Harvey, Sham mulai berbicara banyak. May berteriak 2 kali dengan darah tetapi memutuskan untuk tidak membujuknya. Jarang Harvey, Sham bisa melepaskan depresinya, jadi dia membiarkannya santai. Kalian berdua benar-benar ngobrol. May sedang duduk bersama Dara, menonton Gray dan Harvey, Sham minum-minum dan mengobrol. Tiba-tiba merasa bahwa adegan seperti ini sangat hangat, tetapi Gray bukanlah menantu mereka yang sebenarnya. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Gray tidak layak untuk Dara, jadi mereka marah dan sedih. Tapi sekarang, mereka hanya tahu sedikit informasi tentang Gray, dan mereka tahu bahwa keluarga mereka tidak layak bagi Gray. Gray, aku tahu kamu sangat kaya, tapi aku harap kamu tidak akan membelanjakan uang untuk kami di masa depan. May tersenyum dan berkata, ini sebuah hutang budi, keluarga kami tidak mampu membalasnya. Dalam nada suaranya, tidak ada niat menyalahkan dan cemooh, hanya sedikit tidak berdaya. Keluarga mereka bukanlah orang yang melihat uang sebagai segalanya. Gray menatap May, tahu apa maksudnya, dan tahu bahwa tidak mudah bagi keluarga itu untuk menerima dirinya begitu cepat. Dia tersenyum, saya telah menjadi yatim piatu sejak saya masih kecil. Saya tidak punya rumah dan saya tidak pernah makan makanan yang dimasak di rumah. Sekarang saya akhirnya bisa makan masakan ibu, jadi saya sangat senang. Selama ayah dan ibu tidak mengusir saya akan menuruti apa yang kalian katakan. Apakah kamu benar-benar seorang yatim piatu? Jantung May tiba-tiba bergetar. Dia anak yatim, kalau tidak dia tidak akan tersesat, kata Dara. May tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Tidak heran Gray suka makan makanan buatannya, dia bisa menjadi kaya hari ini, pasti banyak yang derita yang dia alami, dan banyak kesengsaraan yang telah dia derita selama hidup. Sejak kecil, dia harus menanggung semuanya sendiri tanpa orang tua, memikirkannya hal itu saja membuat merasa tertekan. Bahkan jikapun kamu bukan menantu saya, kamu adalah putraku yang baik. Mata May sedikit merah. Jangan membenci keluarga kami, tinggallah di rumah kami untuk saat ini. Jika kamu sudah punya tempat dan ingin pergi, maka kamu boleh pergi. Minum. Harvey, Sham bersulang. Gray mengikuti untuk bersulang, dan dia bisa merasakan bahwa sikap keluarga terhadapnya telah sedikit berubah. Dia tahu bahwa keluarga Dara bukan orang-orang yang melihat uang. Sebaliknya, mereka sangat baik dan sederhana, dan mereka sangat layak untuk dilindungi. Hanya satu hal, May salah, Gray tidak pernah berencana untuk pergi, ini rumahnya.